warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga tetap semangat belajar. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar di rumah saja dengan mata pelajaran matematika. So, tatap terus handphone kalian, perhatikan, catat, dan pelajari. Jangan lupa like, share, and comment, subscribe channel saya, Timur Andi Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar kembali dari rumah saja dengan mata pelajaran matematika, materi bangun ruang. Bangun ruang apa yang akan kita pelajari hari ini? Yaitu bangun ruang prisma. Baiklah anak-anak, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dengan menyimak teks melalui video, peserta didik dapat memahami bangun ruang prisma dengan baik. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Mari kita mulai. Prisma. Nah, berikut ini adalah bentuk-bentuk bangun ruang prisma. Dimulai dari prisma segitiga, kemudian ada prisma segi 4. Selanjutnya ada prisma segi 5 atau prisma pentagon. Dan yang terakhir ada prisma segi 6 atau prisma heksagonal. Nah, mari kita pelajari ciri-ciri masing-masing prisma tersebut. Nah, kita mulai dari prisma segitiga. Prisma segitiga terdiri dari sisi atap, sisi tegak, dan sisi alas. Apakah ciri-cirinya? Ciri-ciri dari prisma segitiga antara lain: 1. Memiliki sisi alas dan sisi atap berbentuk segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi, yakni 3 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 3 bidang sisi tegak, kemudian memiliki 9 rusuk, dan memiliki 6 titik sudut. Selanjutnya prisma segi 4. Terdiri dari sisi atap, sisi tegak, dan sisi alas. Ciri-cirinya antara lain: yang pertama, memiliki sisi alas dan sisi atap yang berbentuk segi 4. Yang kedua, memiliki 6 sisi, yakni 4 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segi 4. Lalu memiliki 4 bidang sisi tegak, memiliki 12 rusuk, dan memiliki 8 titik sudut. Lanjut ke prisma segi 5. Terdiri dari sisi atap,
kemudian sisi tegak, dan sisi alas. Apakah ciri-ciri dari prisma segi 5? Yang pertama, memiliki sisi alas dan sisi atap berbentuk segi 5. Yang kedua, memiliki 7 sisi, yakni 5 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 5 bidang sisi tegak, memiliki 15 rusuk, dan memiliki 10 titik sudut. Lanjut ke prisma segi 6. Prisma segi 6 terdiri dari sisi atap, sisi tegak, dan sisi alas. Ciri-cirinya antara lain: 1. Memiliki sisi alas dan sisi atap berbentuk segi 6. 2. Memiliki 8 sisi, yakni 6 sisi berbentuk persegi panjang dan 2 sisi berbentuk segi 6. Memiliki 6 bidang sisi tegak, memiliki 18 rusuk, dan memiliki 12 titik sudut. Nah, anak-anak, itu tadi ciri-ciri dari prisma segi 3, segi 4, segi 5, dan segi 6. Berikutnya kita akan pelajari tentang jaring-jaring dari prisma-prisma tersebut. Yang pertama adalah jaring-jaring prisma segi 3. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar jaring prisma yang berwarna hijau adalah prisma segitiga sama sisi. Sedangkan yang kuning adalah gambar jaring prisma segitiga siku-siku. Selanjutnya adalah jaring-jaring prisma segi 4. Keempat gambar tersebut merupakan jaring-jaring dari prisma segi 4. Prisma segi 4 bisa disebut juga dengan balok, sehingga jaring-jaringnya menyerupai jaring-jaring balok. Lanjut ke jaring-jaring prisma segi 5. Perhatikan di sisi alas dan sisi atapnya adalah segi 5. Kemudian kalian hubungkan dengan 5 bidang sisi tegak. Lanjut ke jaring-jaring prisma segi 6. Sama seperti segi 5 tadi, sisi alas dan sisi atap kalian buat bentuk segi 6. Kemudian kalian hubungkan dengan 6 bidang sisi tegak. Nah, setelah mempelajari jaring-jaring, maka kita mempelajari rumus dari volume prisma. Pada dasarnya, volume prisma baik segi 3, segi 4, segi 5 maupun segi 6 memiliki rumus yang sama. Rumus dasarnya adalah volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Luas alasnya tergantung dari bentuk sisi alasnya. Jadi luas alas berbentuk segitiga, maka menggunakan luas alas segitiga. Begitu pula dengan segi 4, segi 5 maupun segi 6. Mari kita mulai dari prisma segitiga. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah gambar prisma segitiga sama sisi. Ada huruf A, ada T, dan ada huruf TP. Selanjutnya, gambar kedua adalah gambar prisma segitiga siku-siku. Sama memiliki A, T, dan TP.
Apa itu AT dan TP? Berikut keterangannya. A merupakan alas, T adalah tinggi, dan TP adalah tinggi prisma. Maka luas alas dari prisma segitiga adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi. Nah, karena luasnya segitiga, maka luas alasnya adalah luas dari segitiga. Maka volumenya adalah 1/2 dikali alas dikali tinggi dikali tinggi prisma. Nah, itu dia volume dari prisma segitiga. Selanjutnya prisma segi empat. Nah, prisma segitiga empat memiliki P, L, dan TP. Apa itu P? Apa itu L? Dan apa itu TP? Berikut keterangannya. P adalah panjang, sedangkan L adalah lebar, dan TP adalah tinggi prisma. Luas alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alasnya adalah P kali L. Maka volume dari prisma segi empat adalah P kali L kali TP. Selanjutnya kita akan ke prisma segi 5. Berikut gambar prisma segi 5 yang memiliki huruf A, S, dan TP. Apa itu A, S, dan TP? Berikut adalah keterangannya. A adalah apotema, S adalah sisi, dan TP adalah tinggi prisma. Nah, luas alasnya adalah, karena sisinya ada 5, maka 1/2 dikali 5 kali sisi dikali apotema, atau boleh dibalik 1/2 dikali apotema dikali 5 dikali sisi. Ya. Lanjutnya volumenya, maka 1/2 dikali 5 kali sisi kali apotema. Atau bisa dibalik juga, 1/2 kali apotema kali 5 kali sisi, dan terakhir dikali dengan tinggi prisma. Selanjutnya prisma segi 6 tidak jauh beda dengan prisma segi 5. Perbedaannya adalah di sisi alasnya. Kalau tadi sisi dari segi 5 memiliki 5 sisi, maka pada prisma segi 6 memiliki 6 sisi. Jadi rumus luas alasnya 1/2 dikali 6 dikali sisi dikali apotema. Maka volume dari prisma segi 6 adalah 1/2 dikali 6 dikali sisi dikali apotema dikali tinggi prisma. Nah, anak-anak, itu tadi rumus dari prisma segitiga, segi 4, segi 5, dan segi 6. Berikutnya kita akan memasukkan ke dalam soal. Bagaimana penyelesaiannya? Berikut ada gambar prisma segitiga siku-siku. Diketahui sebuah prisma segitiga siku-siku yang memiliki alas 3 cm atau A, T adalah 4 cm, sedangkan TP atau tinggi prisma adalah 7 cm.
maka volumenya adalah 1/2 dikali A dikali T dikali TP. Mari kita masukkan angkanya. Volume sama dengan 1/2 dikali 3 cm dikali 4 cm dan dikali 7 cm. Kita bisa coret. Mana yang bisa dicoret? Ya, 2 dan 4. Nah, 4 dibagi 2 adalah 2. Maka volumenya 1 kali 3 kali 2 kali 7. 1 boleh ditulis dan juga boleh tidak usah ditulis. Maka volumenya adalah 3 kali 2 kali 7 adalah 42 cm kubik. Lanjut, latihan soal prisma segi 4. Segi 3 sama sisi. Perhatikan, diketahui sebuah prisma segitiga sama sisi memiliki alas 12 cm, tinggi 8 cm, dan tinggi prisma 40 cm. Maka volumenya adalah 1/2 dikali alas kali tinggi prisma. Kita masukkan angka-angkanya. Volume sama dengan 1/2 dikali 12 dikali 8 dikali 40. Semua bisa dicoret. Kita ambil salah satu saja. Bapak di sini mengambil angka 8 yang dicoret. Boleh 12, boleh. 40 juga boleh. Maka 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi volumenya adalah 1 dikali 12 dikali 4 dikali 40. Maka hasilnya adalah volumenya sama dengan 1920 cm kubik. Latihan selanjutnya prisma segi 4 atau bisa disebut juga dengan balok. Diketahui panjangnya adalah 6 cm, lebarnya adalah 4 cm, dan tinggi prisma adalah 10 cm. Maka volumenya adalah P kali L dikali TP. Mari kita masukkan angkanya. Volume sama dengan 6 dikali 4 dikali 10. Maka volumenya totalnya adalah 240 cm kubik. Lebih mudah kan? Baiklah anak-anak, mari kita masuk ke latihan soal prisma segi 5. Yang ini cukup lumayan rumit ya. Diketahui prisma segi 5 memiliki apotema 4 cm, sisi 5 cm, dan tinggi prisma 12 cm. Maka rumus volumenya adalah 1/2 dikali apotema dikali sisinya ada 5 dikali sisi kurung tutup dikali TP. Kita masukkan angkanya ya. Volume sama dengan 1/2 dikali 4 dikali dalam kurung 5 dikali 5 kurung tutup dikali TP-nya adalah 12. Bisa kita coret 4 atau 12-nya. Tapi Bapak di sini mengambil 4 yang kita coret. 4 dibagi 2 adalah 2. Maka volumenya 1 kali 2 kali 5 kali 5 dan kali 12. Jadi berapa total volumenya? Maka volume dari prisma segi 5 tersebut adalah
600 cm kubik. Lanjut kita ke prisma segi 6 ya. Hampir sama cara penyelesaiannya, bedanya adalah di sisinya ada 6 ya. Diketahui prisma segi 6 memiliki apotema 5 cm, sisi 8 cm, dan tinggi prisma 15 cm. Maka rumus volumenya adalah 1/2 dikali apotema dikali dalam kurung 6 kali sisi, kemudian dikali tinggi prisma. Maka volumenya adalah 1/2 dikali 5 dikali 6 kali 8, kemudian dikali 15. Nah, di sini yang bisa kita coret adalah 6 dan 8. Bapak mau coret yang 6 saja. Jadi 6 dibagi 2 adalah 3. Maka volumenya 1 dikali 5 dikali 3 kali 8 dikali 15. Nah, berapa kira-kira volumenya? Kita bisa kalikan di situ. Hasilnya 1800 cm kubik. Nah, anak-anak, selain prisma-prisma tersebut, ada satu prisma lagi yang Bapak bahas hari ini, yaitu prisma trapesium. Kenapa dikatakan prisma trapesium? Karena memiliki sisi alas dan sisi atap berbentuk bangun trapesium. Nah, otomatis luas alasnya akan berbeda. Mari kita cari. Diketahui prisma trapesium memiliki sisi atas, berarti sisi yang atasnya yaitu 10 cm. Kemudian sisi bawahnya adalah 16 cm. Lanjut dengan tinggi itu adalah tegak, yaitu 8 cm, dan tinggi prismanya adalah 20 cm. Maka volumenya adalah 1/2 dikali dalam kurung sisi alas ditambah sisi bawah, sisi atas dikali tinggi dikali tinggi prisma. Maka volumenya adalah 1/2 dikali dalam kurung 10 ditambah 16 kurung tutup dikali 8 dikali 20. Nah, yang bisa kita coret adalah 8 dan 20. Kenapa 10 dan 16 tidak boleh dicoret? Karena berupa penjumlahan. Ya, maka 8 dibagi 2 adalah 4 ya. Baru kita jumlahkan, 10 tambah 16 adalah 26 dikali 4, kemudian dikali 20. Hasil yang kita dapatkan adalah volumenya adalah 2080 cm kubik. Oke anak-anak, itu dia beberapa contoh soal dari prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan yang terakhir adalah prisma trapesium. Kalian bisa ulangi lagi dari depan untuk mempelajarinya kembali ya. Selanjutnya, untuk memperdalam ilmu kalian, Bapak akan memberikan kuis untuk kalian. Carilah volume bangun di bawah ini. Ada prisma segitiga siku-siku, ada prisma segi 4, dan ada juga prisma segi 5. Kalian hitung volumenya, tulis di buku kalian, foto hasil jawaban, dan kirim ke Google Classroom. Bagaimana anak-anak? Baiklah, saya rasa Bapak cukup
untuk memberikan pembelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.